Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita kembali kepada kajian kita seperti biasa, yang mana kita membaca kitab yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh ulama besar kita yang menjadi kebanggaan umat Islam, yaitu Imam At-Tirmizi, yang mana buku disusunnya ini berkenaan dengan riwayat-riwayat hadis asar yang menjelaskan tentang pri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara pribadi, di kehidupan beliau pribadi, pertama sekali sifat fisik dan tubuhnya Rasulullah SAW bagaimana, kemudian akhlak dan perilakunya beliau setiap hari. Maka ini yang dibahas ataupun riwayat-riwayat yang terdapat dalam buku ini, sehingga kalau kita membaca buku ini, kita akan punya gambaran yang jelas dalam pikiran kita, bayangan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik tentang sosok tubuhnya, kemudian juga tentang akhlak beliau yang sangat mulia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih berhubungan dengan masalah kehidupan ataupun masalah yang berhubungan dengan pribadi beliau, kehidupan beliau sehari-hari, yaitu kemarin itu kita membahas masalah cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah cincin ini ada dua bab. Pertama tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apakah Rasulullah itu bercincin atau tidak? Kemudian Rasulullah itu cincinnya dari apa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa yang melatar belakangi beliau memakai cincin, dan apa kegunaan maksud beliau itu memakai cincin. Itu kita sudah jelaskan. Maka dari riwayat-riwayat yang sahih yang tidak bisa terbantahkan bahwa Rasulullah itu memakai cincin. Maka kalau ada orang yang menyebut Rasulullah tak pernah pakai cincin, Bapak Ibu, berarti dia tak mengaji itu. Dan sepakat ulama menjelaskan bahwa dia pakai cincin. Kemudian cincin beliau dari apa? Sepakat juga ulama menjelaskan riwayat-riwayat yang banyak sekali bahwa cincin beliau dari perak. Ini. Kemudian bagaimana cincin dari emas? Beliau pernah pakai, tapi setelah beliau pakai lalu beliau tanggalkan, kemudian beliau buang, dan beliau mengatakan ini haram terhadap umat, maka aku tidak akan memakainya lagi. Sahabat-sahabat juga begitu, ikut membuang cincin-cincin mereka.
Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kapan beliau pakai cincin? Beliau pakai cincin adalah setelah hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Berarti ketika beliau dulu di Mekah, sebelum pindah ke Madinah, beliau belum pakai cincin. Ada riwayat sejarah menjelaskan kenapa beliau tidak memakai cincin di Mekah. Memang orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu tidak suka pakai cincin, maka beliau tak pakai cincin. Jadi beliau itu selalu menyesuaikan cara hidup beliau dengan tradisi setempat, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariah. Itu penting itu. Maka kita juga hidup begitu. Kalau kita masuk ke satu negeri, kemudian kita bergaul dengan sebuah lingkungan, ya tidak ada masalah. Jangan kita paksakan kebiasaan kita sendiri. Supaya keberadaan kita bisa diterima, ikuti kebiasaan mereka. Selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu penting, itu catatan itu ya. Karena ada orang sudah jelas kebiasaan orang itu tidak bertentangan dengan syariat, tapi dia tetap ngotot membuat kebiasaan sendiri, sehingga penampilannya itu namanya penampilan asal beda. Maka orang yang kalau penampilannya asal beda saja, tidak mau mengikuti Bapak Ibu sekalian tradisi setempat, ya barangkali. So, kalau sudah beda-beda itu masuk setan. Masuk setan membisik-bisik kan. Kadang nanti datang sifat ujub. Yang lebih gawat lagi datang sifat sombong. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, ya contoh pakaian lah. Ya, namanya kita pakai pakaian ala Afghanistan. Ya. Padahal kita di sini pakaian ada batik, ada sarung. Batik sarung itu salah? Kan tidak salah. Ya sudah, pakai batik, pakai sarung, pakai baju koko, ikuti tradisi setempat. Boleh dibawa baju Afghanistan, sehingga nanti nampak sendiri dia beda. Jadi Rasulullah SAW di Mekah dia tidak pakai cincin. Setelah di Madinah dia pakai cincin. Sejarah dia pakai cincin itu setelah beliau melakukan perjanjian Hudaybiyah, yaitu umrah pertama sekali beliau ke Mekah. Ketika umrah pertama sekali berangkat beliau dengan 2.000 orang sahabat dari Madinah. Jadi semenjak beliau tiba di Madinah, sekian tahun beliau tidak ada ke Mekah. Maka bertekadlah beliau dengan sekian ribu orang sahabat untuk pergi ke Mekah umrah. Tapi dihadang, umrah pertama ini tak jadi. Karena beliau dihadang oleh orang kafir Quraisy. Tak boleh masuk. Kalau masuk, kami perangi. Ternyata Rasulullah terjadi perundingan, maka terjadilah perundingan Hudaybiyah. Ketika perundingan Hudaybiyah itu beliau tidak masuk ke Mekah, beliau kembali ke Madinah. Dan dijanjikan oleh orang Quraisy dalam perjanjian itu, beliau dibolehkan datang masuk ke Mekah umrah tahun depan. Maka Bapak Ibu sekalian, 1 tahun menunggu itu dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Karena di situ dalam perjanjian itu ada jaminan keamanan, tidak mengganggu. Maka Rasulullah memanfaatkan waktu itu untuk berdakwah. Salah satu bentuk dakwah Rasulullah setelah
perang Hudaybiyah itu, perjanjian Hudaybiyah itu menyurati kepala-kepala negara, tokoh-tokoh, orang-orang besar di seluruh dunia, penjuru dunia, raja-raja, disurati untuk memanggil mereka masuk Islam. Disurati Rasulullah, Kekaisaran Romawi, Raja Persia, Raja Cina, Raja Habasya, Raja Mesir, pokoknya ditulislah surat. Pakai apa Rasulullah kirim? Pakai pesawat? Tidak ada pesawat. Wesel pun tidak ada. Ya, ada tim-tim sahabat yang dengan kudanya berangkat ke daerah cukup jauh itu. Itulah yang Rasulullah lakukan, membawa surat itu. Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya dengan cincin sejarah ini? Ketika Rasulullah menulis surat kepada raja-raja itu, maka para sahabat memberi masukan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja-raja itu kalau kamu tulis surat kepada mereka, mereka biasanya tak menerima dan tidak mau mereka membaca, dan tidak akan mereka hargai surat itu kecuali kalau surat itu ada stempel, ada cap. Itulah mulanya, ada cap. Kalau itu ada stempel kamu, ada cap kamu ya Rasulullah, baru surat itu mereka terima dan mereka akui. Mendengar usulan itu kebiasaan mereka. Ini kan kebiasaan lagi. Berarti kebiasaan orang non-muslim. Dalam surat menyurat mereka tidak mau menerima kecuali pakai stempel. Rasulullah kan tidak bilang begini, itu kan kebiasaan orang kafir, tidak boleh. Kan kita kan, karena ada orang ekstrim asal dari orang kafir, tidak boleh masuk, tidak boleh gitu. Itu kafir, haram. Gimana sikap Rasulullah? Padahal itu kebiasaan orang Romawi, Persia, Habasya, Raja Cina, Mesir, Firaun. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ikuti kebiasaan itu. Maka dipanggilnya seorang sahabat, kamu buat cincin untuk saya. Cincin itu gunanya untuk stempel itulah. Maka dibuatkanlah cincin untuk Rasulullah SAW, yang mana cincin itu dari perak. Kemudian di mata cincin itu ditulis, diukirlah. Itulah yang menjadi stempelnya. Ukiran itu tulisannya adalah Muhammadur Rasulullah. Ini setiap beliau kirim surat, jadi cincin tadilah dikasih warna dekat tempat itu lalu dicap. Itulah stempelnya Muhammad Rasulullah. Semenjak itulah beliau pakai cincin. Sekarang cincin ini beliau pakai untuk stempel saja. Dalam hadis-hadis yang telah kita jelaskan, Rasulullah pakai cincin itu. Kemudian kita juga sudah membaca bab bagaimana Rasulullah memakai cincinnya. Jadi ada dua masalah. Pertama, cincin Rasulullah. Yang kedua, bagaimana cara Rasulullah memakai cincin. Itu yang kita juga bahas kemarin pada 2 Jumat yang lalu. Jumat yang lalu kemarin saya tak bisa hadir karena menjadi ketua Dewan Hakim, koordinator Dewan Hakim MTQ Provinsi Riau di Rengat. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara Rasulullah pakai cincin bagaimana? Kita sudah baca hadis-hadis. Pertama, cincin itu dipasangnya di tangan yang mana? Maka riwayat-riwayat yang sahih yang sudah kita baca, beberapa riwayat
dari sahabat pertama dari Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib, riwayat daripada Abdullah bin Ja'far. Kemudian setelah Abdullah bin Ja'far, Jabir bin Abdullah. Kemudian Abdullah bin Abbas. Nah, ini sahabat-sahabat ini semua ini orang-orang dekat semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai cincin di tangan kanan. Itu kata mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terakhir kemarin kita membaca hadis riwayat yang lain yang menjelaskan, tapi bukan langsung daripada Rasulullah, yaitu dari Ja'far bin Muhammad an abihi. Ini Ja'far bin Muhammad ini dikenal beliau dengan Ja'far As-Sadiq. Ini seorang ulama besar. Abu Hanifah berguru daripada Ja'far ini. Ja'far As-Sadiq ini salah satu guru daripada Imam Abu Hanifah yang merupakan imam mazhab Hanafi. Jadi kalau kita baca riwayat biografi hidupnya, ulama itu kan tidak menjadi ulama begitu saja pas lahir langsung jadi ulama. Nah, mereka menjadi ulama itu dengan proses apa? Belajar. Maka mereka itu kalau ditulis biografinya, salah satu yang ditulis adalah tentang guru-gurunya. Siapa saja guru-gurunya. Maka salah satu guru daripada Imam Abu Hanifah adalah Ja'far bin Muhammad yang dikenal dengan Ja'far As-Sadiq. Imam Abu Hanifah pernah berkomentar tentang Ja'far ini, memujinya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Ma ra'aitu ahadan afqaha min Ja'far bin Muhammad. Saya tak melihat seorang pun yang lebih alim daripada Ja'far bin Muhammad. Nah, maka beliau ini seorang Bapak Ibu sekalian yang alim sekali. Ja'far bin Muhammad ini, dia Muhammad. Dia meriwayatkan daripada bapaknya, Ja'far bin Muhammad. Berarti Ja'far meriwayatkan dari Muhammad, karena Muhammad itu adalah bapaknya. Ya kan? Sekarang Muhammad ini anak siapa? Beliau ini adalah anak Ali. Jadi Ja'far bin Muhammad bin Ali. Jadi Muhammad ini anaknya Ali. Ali ini anak siapa? Anaknya Husain. Husain itu anaknya siapa? Anaknya Ali. Nah, jadi berbalik-balik kan? Jadi Bapak tidak ada masalah namanya, boleh kita nama anak, nama ayah, nama datuk sama semua. Seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu nama dia Muhammad, nama ayahnya Muhammad, nama datuknya Muhammad, nama datuknya lagi Muhammad. 5 Muhammad semua. Boleh itu, boleh tidak masalah. Nah, sekarang Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Berarti Husain menamakan anaknya dengan nama datuknya. Nah, kemudian Ali bin Husain ini punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini punya anak namanya Ja'far. Nah, Ja'far ini ulama besar. Dikenal itu, apalagi di kalangan orang Syiah. Namanya Ja'far As-Sadiq. Keturunan inilah yang diakui oleh orang Syiah.
Tapi Ahlus Sunnah juga mengakui ini ulama juga Ahlus Sunnah. Cuman saja bedanya kalau orang Syiah menerima ilmu dari mereka saja. Kalau tidak dari jalan ini tidak mereka terima. Kalau kita terima dari semua selagi mereka sahabat, mereka ulama, mereka orang-orang dipercaya. Maka dikenal orang Syiah itu namanya Syiah Rafidhah, Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12 imam 12. Itu dikenal juga mereka dengan Syiah Imamiyah, karena mereka hanya mempercayai imam-imam mereka saja, yang lain mereka tak percaya. Berapa jumlahnya? 12. Imam terakhir mereka itu hilang katanya, dari mana sembunyinya. Jadi sampai hari ini mereka belum sholat Jumat, karena sholat Jumat tidak wajib kecuali bersama imam tadi. Imamnya hilang dari mana-mana. Jadi sebelum muncul imam itu mereka tidak sholat. Ditunggu dulu imamnya. Jadi sekalian, ya kalau sesat kan begitulah, ngarang-ngarang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ja'far bin Muhammad dari bapaknya Muhammad ini cucunya Husain, cucu cicinya Ali, dan beliau ini digelar Muhammad ini Abu Ja'far al-Baqir. Jadi Abu Ja'far al-Baqir. Kalau Ja'far sendiri itu tadi Ja'far as-Sadiq. Kalau Muhammad ini Abu Ja'far al-Baqir. Beliau ini adalah ulama besar dan banyak beliau meriwayatkan hadis, dan ulama-ulama hadis yang 6, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i dan lain-lainnya, mereka Bapak Ibu sekalian meriwayatkan hadis dari jalan Abu Ja'far al-Baqir ini sanadnya. Imam Nasa'i menyebut bahwa Abu Ja'far al-Baqir ini termasuk golongan ahli fikih, orang yang ahli dalam ilmu fikih, ilmu hukum, atau yang memegang fatwa di kalangan tabi'in. Berarti derajat dia adalah tabi'in. Karena Husain sendiri dia itu adalah masuk dalam golongan sahabat, karena dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa Abu Ja'far al-Baqir ini, yang merupakan bapaknya Ja'far, Muhammad bin Muhammad, Bapak Ibu sekalian, dia ini termasuk fuqaha ahli Madinah, ulama fikih di Madinah di kalangan tabi'in. Ja'far bin Muhammad dari bapaknya Abu Ja'far al-Baqir menceritakan, dia berkata, jadi Muhammad ini bapaknya Ja'far mengatakan, kanal Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Apa artinya? Diceritakannya bahwa Hasan dan Husain, mereka berdua memakai cincin, tapi cincin itu dipakainya di tangan kiri. Riwayat Anas bin Abbas, kemudian tadi ada Abdullah bin Umar dan 4 sahabat, Jabir bin Abdullah, semua mereka mengatakan Rasulullah memakai cincin di tangan kanan. Tiba di sini Hasan dan Husain diriwayatkan mereka berdua memakai cincin di tangan kiri. Berarti sekarang ini gimana ini? Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana komentar ulama ini. Ada hadis, apakah cucu Rasulullah melawan, bertentangan, pakai cincinnya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah pakai cincin tangan kanan, dia pakai cincin tangan kiri.
atau gimana ini menyelesaikan ini? Maka coba kita dengar bagaimana komentar ulama di dalam menyelesaikan riwayat-riwayat ini. Itulah tugas ulama. Maka seperti Al-Bajuri, ini Al-Bajuri dia mengatakan wa qasada al-musannif bi siyaqi hadzal athar fi hadzal bab ma'a kaunihi didd at-tarjamah at-tanbih ala annahu la yuhtajju bihi wa in sahhat riwayatuhu li'anna tilka aktsaru wa ashhar. Jadi Bajuri mengomentari ini riwayat ini katanya dipaparkan oleh pengarang buku, maksudnya Imam At-Tirmizi di dalam bab ini, padahal bab ini dikasih judul oleh dia Rasulullah memakai cincin di tangan kanan, itu judulnya. Nah, Rasulullah memakai cincin di tangan kanan. Tetapi kok judul di tangan kanan, tetapi dia datangkan riwayat Hasan Husain memakai di tangan kiri, kan kontradiktif itu. Maka sengaja dipaparkan riwayat ini oleh Imam Tirmizi untuk mengingatkan kepada pembaca, kepada kita semua bahwa riwayat ini tidak menjadi hujjah katanya. Kalau sekalipun riwayat-riwayat itu sahih. Kenapa? Karena riwayat-riwayat yang mengatakan Rasulullah memakai cincin dengan tangan kanan lebih banyak dan lebih masyhur. Nah, itu komentar salah seorang ulama. Berarti menurut dia, ini kan kita bagaimana melihat ini cara ulama menyelesaikannya. Maka salah satu bentuk penyelesaian itu bahwa riwayat ini tidak menjadi hujjah. Berarti menjadi hujjah adalah yang mengatakan Rasulullah memakai di tangan kanan. Baik. Seorang ulama lagi yang dikenal dengan Mubarakfuri. Beliau ini mensyarah Sunan At-Tirmizi dalam bukunya yang berjudul Tuhfatul Ahwazi. Jadi beliau dalam bukunya Tuhfatul Ahwazi ketika menjelaskan riwayat ini, dia mengatakan hadzal athar la yunasibul bab walau zada Tirmizi fi tarjamatil bab labza wal yasar ba'da qawli fil yamin latabaqahu hadzal athar aidan walladhi yadhhar anna Tirmizi rawahu huna. Jadi dia katakan, apa kata Syekh Mubarak Furi, bahwa riwayat asar ini dari Hasan dan Husain ini itu tidak cocok di bawah bab ini, karena bab itu berjudul Rasulullah memakai cincin dengan tangan kanan. Tapi kok di sini didatangkan riwayat tangan kiri. Bagusnya Imam Tirmizi menambah judul bab itu, kata beliau, Rasulullah memakai cincin di tangan kanan dan kiri, supaya masuk hadis ini dalam judul. Judulnya tangan kanan, tapi kok ada riwayat di tangan kiri. Cuman dia menganalisa, tapi barangkali apa yang membuat Imam Tirmizi mendatangkan riwayat bahwa Hasan dan Husain memakai cincin di tangan kirinya, barangkali beliau ingin, ada beberapa kemungkinan, kata Syekh Mubarak. Pertama, ingin menghimpun yang hadis-hadis sahih menurut dia. Berarti menurut Imam Tirmizi, yang mengatakan tangan kanan juga sahih, yang tangan kiri juga sahih. Maka beliau himpun di dalam bab ini. Dan barangkali menurut beliau salah satunya lebih kuat. Apakah yang kanan atau yang kiri? Tapi beliau telah paparkan. Ini analisa daripada Syekh Mubarak Furi. Atau maksud beliau
memaparkan hal ini. Jadi maksud beliau memaparkan ini, kenapa dipaparkan riwayat tentang balik Hasan Husain memakai cincin di tangan kiri, adalah Bapak Ibu sekalian ingin menunjukkan kepada kita atau kepada pembaca bahwa masalah memakai cincin ini di tangan kanan atau kiri itu masalahnya lapang. Ya. Jadi masalah ini adalah masalah yang lapang, terserah gitu, bisa pilihan yang pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri, persilakan. Jadi maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa masalah memakai cincin ini bisa memilih mau di tangan kanan atau mau tangan kiri. Wa anna takhattuma fil yasar lahu asl, dan untuk menunjukkan bahwa kalau ada orang yang memakai cincin di tangan kiri, ada dasar, dia punya dasar, supaya nanti tidak ada orang yang saling menyalahkan. Maka itulah maksud Imam Tirmizi menjelaskan riwayat Hasan dan Husain memakai tangan kiri. Sebab kalau ada orang yang memakai cincin tangan kiri, ya sudah, maka kita mengetahui, supaya pertama kita menganggap barang itu lapang, jangan sempit dada kita melihatnya. Apalagi cenderung menyalah-nyalahkan, kamu pakai cincin ini menyalahi sunnah Rasulullah di tangan kanan. Maka apa? Bilang juga, saya pakai cincin tangan kiri ini juga sunnah. Berarti apa? Imam Tirmizi cerdas sekali didatangkannya riwayat ini untuk menunjukkan bahwa yang memakai, supaya memberitahukan informasi kepada makin cincin di tangan kiri itu punya dasar. Wa tatmimul ihtijaj bizalik an yuqal innahuma lam yaf'ala dzalika illa bisunnah. Karena ya hujahnya Pak, kenapa Hasan dan Husain? Hasan dan Husain itu cucu Rasulullah SAW, terkenal sangat mencintai Rasulullah, mencintai sunnah Rasulullah. Maka dipastikan tidak mungkin Hasan dan Husain mengambil kebiasaan memakai cincin di tangan kiri, kecuali itu dilakukan mereka berdua karena didasari oleh sunnah. Kemudian ada memang hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memakai cincin tangan kiri selain daripada Hasan dan Husain ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di dalam kitab, itulah kelemahan manusia ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, itu tidak diriwayatkan Imam Tirmizi. Berarti hadis itu tidak sampai kepada Imam Tirmizi, karena Imam Muslim meriwayatkannya itu dari sanadnya dia. Tirmizi juga punya guru-guru, kadang antara guru mereka tidak sama, sehingga ada hadis-hadis yang diketahui Imam Tirmizi tidak diketahui Imam Muslim. Begitu juga sebaliknya, ada hadis-hadis yang diketahui Imam Muslim tidak sampai kepada Imam Tirmizi. Maka pensyarah di antara pensyarah Syama'il Muhammadiyah ini mengingatkan bahwa kalau Imam Tirmizi hanya meriwayatkan dari Hasan dan Husain bahwa kedua-duanya memakai cincin di tangan kiri, mana Imam Muslim ada mendapatkan hadis langsung kepada Rasulullah bahwa Rasulullah yang memakai cincin di tangan kiri. Maka hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Maka akhraja Muslimun fi sahihihi min hadisin sabit an Anas bin Malik qala kana khatamun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ila al-khinsir min yadihi al-yusra.
Itulah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya dalam hadis yang sabit, yang sahih. Dari siapa? Sanadnya itu menyambung langsung kepada Anas bin Malik. Kita tahu sendiri Anas bin Malik, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian Anas bin Malik diriwayatkan oleh Muslim berkata, "Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya memakai cincin, dia pakai cincin di sini katanya. Di sini. Sambil wa asyara ilal khinsir min yadihil yusra. Sambil memberikan isyarat menunjuk kepada jari kelingking dari tangannya tangan yang kiri. Jadi Anas meriwayatkan dan menceritakan dulu Rasulullah kebiasaannya katanya memakai cincinnya di sini. Di sini itu maksudnya di mana? Sambil menunjuk ke kelingking ke tangan kirinya. Ini Bapak Ibu sekalian. Dia itu hadis Sahih Muslim. Kan bukan perantara Hasan Husain. Langsung riwayatnya kepada Anas bin Malik. Kalau Hasan bin Husain tadi Hasan yang memakai, tapi dia tidak meriwayatkan Rasulullah. Cuma disimpulkan tidak mungkin Hasan Husain memakai cincin tangan dengan tangan kiri kecuali ada dasar dari kesimpulan saja. Tapi kalau Anas dia sendiri yang meriwayatkan Rasulullah pakai, mana lebih kuat itu? Langsung Rasulullah atau Hasan Husain? Tentu yang tanpa perantara lebih kuat, langsung Rasulullah yang pakai. Yang meriwayatkan Imam Muslim lagi dalam Sahih. Kalau ini riwayat yang meriwayatkan cuma sanad Imam Tirmizi di bawah Imam Muslim. Bahkan riwayat seperti yang dikatakan Al-Bajuri tadi, riwayat Imam Tirmizi dari Hasan dan Husain itu tidak menjadi hujah. Malah ada yang mengatakan begitu, lemah. Tapi dengan adanya dalam Sahih Muslim, maka dia menjadi kuat. Jadi ini pertama. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu. Maksudnya dari Anas juga radhiyallahu anhu qala. Ini Anas juga mengatakan, dan ini juga Bapak Ibu sekalian, tapi tidak riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, yang meriwayatkannya Imam Nasai. Jadi rupanya dalam Sahih Muslim ada hadis yang menjelaskan Rasulullah memakai cincin tangan kiri. Kalau tadi kan Imam Tirmizi cuma riwayat asal dari Hasan Husain. Rupanya ada hadis langsung dari Rasulullah bahwa beliau memakai cincin tangan kiri dengan isyarat Anas bin Malik. Imam Nasai juga meriwayatkan. Jadi kan sudah banyak meriwayatkan itu. Imam Nasai di dalam sunannya juga meriwayatkan bahwa Rasulullah pakai cincin dari tangan kiri. Kalau sanadnya Imam Nasai juga kepada Anas. Sanadnya Imam Muslim tadi juga kepada Anas. Di dalam riwayat Nasai kepada Anas, Anas berkata, ini kata Imam Nasai, sanadnya nyambung ini, ka'anni anzuru ila bayadi khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi isba'ihil yusra. Ini saya melihat, kata Anas bin Malik, persi riwayat Imam Nasai. Saya melihat sendiri mengkilatnya cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jari-jarinya yang kiri.
di jarinya yang kiri. Nah, kan ini menambah kuat. Berarti orang mengatakan tidak ada hujah apa dikatakan dia akan dari Hasan dan Husain dari Tirmizi terbantahkan dengan riwayat-riwayat ini. Riwayat Nasa'i ini sanadnya sudah dipelajari oleh seorang ulama besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada catatan dalam masalah hadis ini. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, itu ulama tidak capek-capek lagi, tidak ada periksa-periksa lagi. Kenapa? Karena semuanya sepakat ulama hadis mengatakan hadis itu sahih. Kalaupun ada yang ingin memeriksa, pasti kesimpulannya sahih. Kalau ada yang menyimpulkan tidak sahih, berarti yang memeriksanya itu yang tidak. Kalau sampai kesimpulannya tidak sahih hadis Bukhari itu, berarti dia sendiri yang dah. Kualitas dia mana dipertanyakan. Itu. Begitu juga Sahih Muslim. Dua ini. Karena dia telah meletakkan syarat-syarat yang sangat ketat dalam menentukan sahih tidak sahih. Tidak ada itu ulama yang bisa buat seperti itu. Imam Bukhari itulah yang mampu. Itu angkat tangan semua ulama hadis melihat kerja Imam Bukhari itu. Artinya menurut sebagian kebanyakan ulama, mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Imam Bukhari mampu. Maka dia ini, coba bayangkan, dia gurunya saja, tempat dia mengambil hadis lebih daripada 1.500 orang. Dan itu ulama-ulama besar semua. Dari ujung ke ujung, bagaimana dia berjalan berkelana. Dan itu tidak numpuk. Dia orang Bukhara, orang Rusia, tapi mengambil ilmu kemana-mana. Berjalan kaki itu bisa bapak dari Rusia berjalan kaki ke Mekah, Masya Allah, ke Yaman, ke Baghdad, ke mana-mana. Dan dia kalau meriwayatkan hadis harus bertemu dengan orang itu selagi orang itu hidup, meriwayatkannya. Kemudian dia tidak akan meriwayatkan hadis kecuali hadis itu diriwayatkan oleh gurunya daripada gurunya yang dia temui sendiri. Dan guru-gurunya itu dipastikannya orangnya orang jujur semua, tak ada bermasalah dalam kepribadiannya sedikit pun. Tak ada orang yang memberikan jelasan itu orang pun kepada dia, baru diambil hadis itu dari dia. Bagaimana ketatnya itu? Usaha mencari orang seperti itu tuh kan orang yang tidak dikritik orang, namanya siqah. Maka dia berat. Sedangkan Imam Muslim juga begitu. Namun ada 4 kitab hadis seperti Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi. Itu sanadnya dia syarat-syaratnya agak longgar sedikit, tidak seperti seketat Imam Bukhari. Maka ada kemungkinan riwayat-riwayat yang dibawakannya menurut orang lain itu bisa dhaif, karena seleksinya tidak seketat Imam Bukhari. Maka perlu dikaji. Jadi kadang-kadang berbeda-beda ulama mengkaji. Ada berkesimpulan hadis Nasa'i itu sahih dan mengatakan dhaif gitu. Salah satu ulama yang mengkaji sanad Imam Nasa'i kepada Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Anas melihat cincin Rasulullah mengkilat di jarinya yang tangan kiri. Sanad itu adalah kata ada ulama besar ilmu hadis di zaman sekarang yang sering kita dengar namanya, yaitu Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani dia sudah memeriksa sanad itu dan dia simpulkan sanad Imam Nasa'i ini adalah sahih. Maka hadis ini sahih. Baik.
Bapak Ibu sekalian, azan dulu kita nanti selesaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sambung sedikit lagi. Jadi di hadapan riwayat yang terlihat kontradiktif ini, satu riwayat mengatakan di tangan kanan, satu riwayat mengatakan di tangan kiri. Kedua-duanya sudah terbukti sahih. Seorang ulama besar yang dikenal namanya dengan Ibnul Qayyim. Nah, ini ulama ini murid intinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia ada ulama besar namanya Ibnu Taimiyah. Dia punya murid namanya Ibnu Qayyim. Jadi dia ini selalu ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Beliau ini ulama dalam banyak bidang ilmu, termasuk ulama dalam bidang hadis, dan diakui itu. Beliau mengatakan, waqtalafatil ahadits hal kana fi yumnahu aw yusrahu wa kulluha sahihatus sanad. Hadis berbeda-beda, katanya, berbeda-beda hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Apakah beliau memakai cincinnya di tangan kanannya atau kirinya? Dan seluruh hadis-hadis itu sahih. Itu kata Ibnu Qayyim. Kemudian ada lagi ulama yang dikenal namanya dengan As-Sindi. Beliau mengatakan, qad sahha takhattumuhu fil yamini wal yasar jami'an. Jadi berdasarkan hadis-hadis sahih, maka sahihlah Rasulullah SAW itu memakai cincin di tangan kanan dan juga sahih memakai di tangan kiri. Kedua-duanya sahih. Maka bagaimana kesimpulan ulama dalam menyimpulkan hukumnya? Faqala ba'duhum yajuzul wajhan. Maka sebagai ulama berfatwa kedua-dua cara itu boleh. Ya, kesimpulannya boleh di tangan kiri, boleh di tangan kanan, karena kedua-dua hadis itu sahih. Tapi sebagian lagi mereka mengatakan kedua-duanya boleh dan di tangan kanan lebih afdal. Ini lebih afdal tangan kanan. Kenapa? Karena cincin itu adalah ada unsur perhiasannya. Kemudian tangan kanan lebih utama untuk diletakkan sesuatu yang sifatnya baik. Perhiasan itu sesuatu yang baik. Tangan kiri kan untuk sesuatu yang kotor-kotor. Ya, kalau buang air istijak dengan tangan kanan itu kiri. Maka yang baik-baik, kalau Rasulullah sebagaimana kata Aisyah, yang baik-baik Rasulullah mulai dengan kanan. Kalau yang kotor-kotor Rasulullah pakai tangan kiri. Nah, maka di sini li'annahu zina, karena dia perhiasan itu sesuatu yang baik, maka kanan lebih baik. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan tidak boleh kedua-duanya. Tetapi hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memakai cincin dengan tangan kiri itu menasakh. Menasakh itu artinya mengamandemen hadis-hadis yang menjelaskan di tangan kanan. Jadi memang ada riwayat sekalipun itu lemah menjelaskan bahwa itu amandemen. Ada terjadi perubahan hukum oleh Rasulullah SAW, yaitu
Ada hadis sebagai riwayat sekalipun lemah bahwa Rasulullah awalnya memakai cincin di tangan kanan. Setelah itu dirubahnya, digantinya ke tangan kiri. Nah, berarti kalau pendapat ini, maka hukum yang berlaku tentu yang terakhir. Nah, mana yang lebih dulu? Di tangan kanan lebih dulu atau tangan kiri? Kalau di hukum nasabnya kalau tangan kanan terakhir, riwayat itu terbukti berarti tangan kanan kiri tidak lagi. Kalau dikatakan tangan kiri boleh pakai cincin dan itu yang terakhir, berarti itu mengamandemen riwayat yang mengatakan di tangan kanan. Baik. Wa minhum man yarwajahihi ma'a tarjihil yasar. Jadi di hadapan ini ada 3 sikap ulama. Yang pertama mengatakan boleh kedua-duanya, tapi yang afdal kanan, ya kan? Pendapat kedua mengatakan enggak, bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan tangan kiri lebih kuat dan itu menasakh riwayat yang mengatakan tangan kanan. Berarti hukum yang tetap itu pakai cincin di tangan kiri. Sedangkan kelompok ketiga mengatakan bahwa boleh kedua-duanya, tetapi yang lebih afdal adalah di tangan kiri. Ya, berarti ini namanya istihad. Bagaimana ulama menyikapi riwayat-riwayat yang bertentangan. Kenapa mereka menjelaskan boleh kedua-duanya? Ya karena kedua-duanya sahih. Tapi kenapa mereka menguatkan sebelah kiri? Ya karena mereka memandang riwayat yang mengatakan kiri itu adalah seperti hadis Anas bin Malik, dan itu mereka anggap boleh. Atau li'annahu idza kana takhattam fil yasar yakunu akhdhul qatam waqtal lubsi wan naz'i bil yamin. Jadi begini katanya, kalau dia pakai, kenapa afdal tangan kiri? Begini, karena kalau dia pakai dengan tangan kiri, maka dia lebih pas ketika mencabutnya. Karena kalau dia pakai cincin tangan kiri, maka mencabutnya dengan tangan kanan. Maka mengerjakan sesuatu itu dengan tangan kanan. Kalau dipakai di tangan kanan, maka menanggalkannya pakai tangan apa? Nah, kan tidak pakai gigi, kan pakai tangan kiri. Maka apa? Maka ketika dia jadi menanggalkan dan memakai, tentu pakai tangan kanan kedua-duanya. Kalau cincin dipakai, maka memakai. Ketika dia ambil cincin itu dipakaikan pakai tangan kanan, menanggalkan juga pakai. Tapi kalau tangan kiri, kalau tangan kanan pakainya, memakainya dengan tangan kiri, mencabutnya juga dengan tangan kiri. Nah, jadi mana yang lebih tepat itu? Ya, itu namanya semuanya istihad. Jadi di hadapan masalah ini, maka Bapak Ibu sekalian, yang paling kuat itu kalau saya tidak sama, karena semuanya riwayatnya sahih. Berarti ada begini, berarti Rasulullah melakukan ini, dan sahabat sendiri macam-macam. Ada sahabat yang memakai tangan kanan, bahkan Hasan Husain pakai tangan kiri. Berarti semuanya ini wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung Bapak Ibu pada Jumat yang datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.